Lorong tanpa ujung. Di sebuah desa terpencil bernama Watu Anyar, ada sebuah lorong sempit di antara dua rumah tua. Warga menyebutnya lorong mati. Konon, siapapun yang masuk ke lorong itu setelah maghrib tak akan pernah kembali lagi. Sudah puluhan tahun tak ada yang berani mendekat. Tapi bagi Rina, mahasiswi dari kota yang tengah menginap di rumah neneknya, semua itu terdengar seperti kisah lama yang dilebih-lebihkan. Suatu malam, saat desa mulai sepi dan hanya suara jangkrik yang terdengar, Rina berdiri di depan lorong itu. Tangannya menggenggam senter dan ponsel tergenggam erat di saku celananya. Ia melangkah masuk. Semakin jauh ia berjalan, semakin gelap lorong itu terasa. Udara di dalamnya berubah dingin, menusuk dan lembab. Kabut tipis menggantung rendah, dan entah kenapa lorong itu terasa lebih panjang dari yang ia lihat dari luar. Ia menoleh ke belakang. Jalan keluar masuk sudah tak tampak lagi, hanya kabut. Ia mencoba berbalik arah, tapi lorong itu tak kunjung berakhir, seperti berjalan dalam lingkaran yang tak pernah usai. Tiba-tiba, tap, 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 suara langkah terdengar dari belakangnya. Ia berhenti, jantungnya mulai berpacu cepat. Ia menoleh perlahan. Kosong, tak ada siapa-siapa. Lalu, krek, krek, suara gesekan kuku pada tembok. Ia menyorotkan senter ke arah kanan, lalu ke kiri. Tak ada siapa-siapa, tapi dinding lorong kini dipenuhi bekas cakaran dan noda merah. Langkahnya semakin cepat, nafasnya memburu. Lalu dari kejauhan, ia melihat sesuatu, sebuah cermin besar berdiri di tengah lorong yang gelap. Rina mendekat. Di dalam cermin itu ia melihat dirinya. Tapi ada yang aneh. Wajahnya di sana tersenyum, padahal ia sendiri ketakutan. Tiba-tiba, tangan dari dalam cermin itu menempel ke kaca, dan perlahan-lahan muncul retakan. Dari balik retakan itu, tangan-tangan hitam keluar, menarik Rina ke dalam. Ia berteriak, tapi tak ada yang dengar. Keesokan harinya, warga menemukan ponsel Rina di mulut lorong. Layarnya masih menyala, menampilkan satu rekaman video terakhir. Rina berjalan masuk ke lorong dan tak pernah kembali atau terlihat keluar. Sejak malam itu, warga menutup lorong dengan pagar kayu. Tapi saat malam tiba, apalagi ketika bulan gelap, masih terdengar suara langkah kecil dari balik pagar. Dan kadang suara perempuan berbisik, "Aku belum keluar."